Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, silence nggak kedengeran jadi. Kami juga ini kayaknya mohon maaf juga. Mungkin tadi Bang Ihsanuddin lagi itikaf gitu ya. Kita telepon kok nggak diangkat-angkat. Baik, sehat ya, Iya, sehat ya. memang kebetulan etikaf sih. Iya. Iya, Tapi kita sita nih waktunya sebentar untuk agenda rutin oke kita oke dialog di pagi hari ini, Bang Ihsanuddin ya. Ada oke. beberapa hal Bang Ihsanuddin yang kita ingin soroti di pagi hari ini kaitannya kita ingin sekali bagaimana pandangan Bang Ihsanuddin secara menyeluruh dari kasus mega korupsi timah ya yang merugikan negara. Kalau catatan di media-media kan hampir 271 triliun rupiah. Bagaimana melihat kasus mega korupsi ini? Kalau kasus korupsinya di negeri ini sebenarnya tidak asing ya. Tapi ketika mega korupsi ini terjadi terus-menerus gitu ya, orang-orang yang profesi baru, profesi lama, lalu kaitannya dengan sistem, lalu kaitannya juga dengan bagaimana penanganan sumber daya alam di negeri ini. Kita melihat gitu, Bang Ihsanuddin, sampai kapan gitu ya negara ini menutupi gitu ya kelemahan, menutupi kebobrokan gitu ya, dan juga para pelaku-pelaku korupsi ini sampai kapan akan dibiarkan. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Secara kompleks melihat kasus mega korupsi ini dari seorang Bang Ihsanuddin Nursi yang perlu masyarakat tahu ini apa Bang Ihsanuddin? Itu mengawali pembicaraan kita. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbana zidni ilman warzuqna fahman. Eh, Tambang itu empuk sekali untuk dijadikan eh, sarana korupsi. Pertama karena undang-undang Minerba itu mengubah model kerjasama bagi hasil menjadi model perizinan. Disebutnya rezim perizinan. Jadi sejak Undang-Undang 4 2009, Minerba dan kemudian diubah lagi dengan yang terakhir, itu seluruhnya menjadi rezim perizinan yang memang menguntungkan pihak pemegang izin usaha pertambangan, IUP namanya. Dari sana kontrol atas produksi tambang itu sangat sulit dilakukan. Seberapa itu kan rezim perizinan kita cuma dapat berapa sesungguhnya bayaran yang harus dilakukan atas produksi, lalu kemudian semacam royalti, lalu berikutnya soal pajak, cuman itu gitu. Dan itu sudah sejak lama, jadi sejak 2009 itu, sejak era SBY itu sudah dimasalahkan. Apa memang kita mau begitu gitu. Itu karena kita menganut prinsip negara cuma regulator. Nah itu yang saya sebut sebagai neoliberal. Negara hanya menempatkan diri sebagai regulator, operator adalah pelaku usahanya adalah para korporasi atau BUMN. Pada konstruksi timah pernah turun ke sana, kebetulan kami menengarainya memang sudah sejak lama itu. Saya sendiri turun gitu dalam diskusi panjang di sana dan kita sudah melihat kerugian itu. Tapi memang susah sekali ditembus karena jejaringnya bukan hanya melibatkan korporasi dengan pihak BUMN, tapi juga ada beberapa pihak, misalnya siapa kalangan ininya, siapa kalangan itunya, siapa, ya termasuk aparatnya siapa gitu terlibat semua, sehingga memang jadi semacam bancakan gitu, bancakan bagi pihak-pihak tertentu. Kalangan profesinya siapa, kalangan penegak hukumnya siapa, birokratnya siapa, yang nutup-nutupinya kayak gimana siapa, itu kejadian semua gitu. Itu kami temukan di sana. Itu kasus lama itu. Jadi kalau sekarang disebutnya hanya dari 2015 gitu ya, mestinya mundurnya dari sejak Undang-Undang Minerba diterbitkan gitu. Iya. Kalau
kalau ditelusuri sejak Undang-Undang Minerba diterbitkan itu akan ketahuan kerugiannya tuh mungkin udah ribu triliun gitu. Udah betul-betul. Jadi benar Abraham Samad, kalau kita memang tidak ada korupsi, mungkin tiap jiwa punya duit 20 juta gitu kan. Abraham Samad pernah ngomong kayak gitu waktu dia ketua KPK gitu. Nah, pada itu khusus untuk timah. Belum lagi kalau kita bicara batu bara, belum lagi bicara nikel, belum lagi kalau bicara berbagai pertambangan mineral lainnya, pertambangan umum dan macam-macam seluruh pertambangan. Artinya, ya itu yang saya bilang, pertambangan itu empuk sekali gitu untuk dikorup gitu. Kan saya pernah gini. Jadi waktu kita selalu bicara tentang harga energi gitu ya, di era Megawati Soekarno Putri, saya menggagas agar produksi tambang itu dilaporkan real time dengan model IT. Jadi tidak ada laporan itu dia diberikan oleh para petambangnya gitu. Petambangnya berdasarkan laporan itu, terus kita terima, dengan begitu dikenakan pajak, dengan begitu nggak begitu gitu. Tapi real time, berapa yang lo ambil itu yang dilaporkan, dan itu bisa dengan menggunakan laporan satelit gitu. Laporan online, satelit. Iya, online. Itu saya gagasnya itu di era Megawati itu. Megawati sebagai presiden. Karena saya bukan mencium sih. Tepatnya saya mendapatkan laporan dari teman-teman yang berada di sumur minyak. Itu antara apa yang diproduksi, yang kemudian dimasukkan ke tanker, itu berbeda. Jumlah yang diproduksi jauh lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan yang katanya dimasukkan ke tanker gitu. Atas dasar itulah saya kemudian menggagas, ini bisa diubah sebenarnya. Jadi sebenarnya juga bisa dilakukan kayak gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan bea cukai kan? Ini kan berkaitan dengan bea cukai untuk ekspor gitu. Nah, kalau khusus soal timah, itu latar belakangnya kenapa saya mengerti gitu ya, karena di 2001 2004 itu saya mengusulkan itu ke salah seorang kementerian lah gitu. Kementerian ya. Ya, karena saya yang mencium tadi mendapatkan itu data seperti itu. Sementara kalau timah, saya memang turun ke sana ngelihatnya dan kemudian kami berdiskusi mengatasinya, dan ternyata yang kita hadapi mafia. Yang kita hadapi itu mafia gitu. Dan besar ya, mafia besar. Mafia besar. Dan kalau orang baru bisa ngebongkarnya sekarang, kan aneh, 2015 ke 2024 kan 9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun. Jadi artinya kalau dihitung kerugian 271 juta, berarti kan per tahun kerugiannya 30 juta ya. 30 triliun ya. Iya, dari 271 triliun kerugian selama 9 tahun, berarti kerugian per tahun 30 triliun. Kalau 30 triliun per tahun berarti per bulan 2,5 triliun kan? 2,5 triliun dibagi, katakan penduduk 270 juta, benar jadi 10 juta kan dapatnya. Masya Allah. Itu logikanya kan gitu kan. Itu baru timah aja, dan asal Anda tahu di era IT, di era digital ini, timah yang kita hasilkan itu timah terbaik karena itu bagian dari semikonduktor. Itu yang orang tidak mengerti kenapa timah Indonesia itu diburu. Karena kualitas timahnya kualitas timah terbaik dunia. Iya. Kualitas timah terbaik dunia gitu. Saya sebenarnya nggak pengen ngomong-ngomong kayak gini karena lagi sahur terus itikaf gitu ya. Tapi iya. Lagi saum, lagi itikaf. Jadi gimana? Aduh. Kita meneruskan pesan gak aja. Enak banget gitu. Meneruskan pesan. Cerita-cerita kayak gini nih gak enak banget gitu. Tapi memang repot sih. Repot kalau kita ngeliat suasananya. Ya gimana? Korupsi itu ternyata sudah merupakan penyakit yang berurat berakar gitu, sudah melembaga gitu. Iya. Itu yang kalau mau lihat. Jadi ini soal apalagi terus berhubungan dengan
dekat dengan katakan dengan istana gitu. Waduh, tambah repot lagi deh. Tambah repot lagi. Ini kan tercium dekat dengan dengan istana gitu. Sampai berbagai kalangan meminta agar aliran dana diperiksa. Kalau saya tidak perlu diperiksa si A si B. Diminta saja aliran dananya dari perusahaan-perusahaan itu, dari pihak-pihak yang sudah sudah 14 orang tuh yang ditangkap. Betul. Itu di situ aja bisa. Gitu ya. Itu PPATK juga punya data itu kayaknya. Gampang itu. Gampang ya. Itu gampang karena pada hakikat apalagi terus katanya si RBT-nya udah lari gitu kan. Iya. Kan RBT-nya udah lari katanya di Tenggarai dari berita itu gitu. Nah, itu ditelusuri aja aliran dananya. Kan corruption follow the money kan. Korupsi kan ngikuti uang. Jadi pakai aja PPATK segera. Jadi itu yang segera kita minta sama kejaksaan. Itu kita minta agar PPATK membongkar rekening pihak-pihak terkait paling tidak 14 orang itu untuk menelusuri dana itu kemana aja gitu. Kalau memang dicuci seperti yang isunya kan beredar juga isunya dicuci itu. Dititipin ke pihak-pihak tertentu gitu. Bang Ihsanuddin melihat dari kasus ini yang kebakaran jenggot tuh ya kebakaran jenggot banget gitu ya, yang langsung bereaksi gitu ya. Itu dari regulator atau dari pengusaha-pengusaha sendiri? Kalau saya ngelihat dua belah pihak, karena yang namanya korupsi kan melibatkan dua belah pihak. Iya. Kayak pernyataan Bahlil dia akan menelusuri, menurunkan tim. Menurunkan tim. Kan pernyataan itu menunjukkan ada asap, ada api. Gitu. Iya. Ada asap, ada api. Kan mestinya yang kebakaran. Jadi saya gini, dulu waktu kasus Menteri SDM terkena gitu ya. Ingat nggak kasus Rudi Rubiandini yang melibatkan Sultan Batugana, melibatkan lagi sekjennya Warno Karno. Itu kan menterinya juga ditelusuri. Nah, tapi telusurinya kan akhirnya yang terkena domnya, dana operasional menteri, bukan yang lain-lain. Gitu kan? Iya. Bukan yang lain-lain. Kalau menterinya terkena Jerowaci itu terkena karena dom, karena dana operasional menteri gitu. Itu juga bisa dilihat. Keterlibatan misalnya Dirjen Minerbanya kan udah kena tuh ya. Dirjen Minerbanya kan udah kena nih. Dirjen Minerbanya udah jadi tersangka kan, udah kena duluan. Nah, lalu itu kan SDM-nya. Lalu kenapa sekarang Bahlil yang ribut gitu, menurunkan tim hanya karena urusan online submission, pemberian izin, penyerahan izin secara online. Iya, online single submission. Online single submission itu memang pelayanan tanpa tatap muka, pelayanan IT untuk memperoleh izin investasi gitu. Tapi kan sesungguhnya pihak terkaitnya, data OSS-nya juga sebenarnya bisa diperbaiki ya. Pihak terkaitnya kan bukan dia, pihak terkaitnya kan bukan kementerian yang dia pimpin. Iya, bukan main investasi, mestinya kan bicaranya itu. Nah, di situ mengundang curiga. Loh, apa urusannya nih gitu. Kenapa dia mesti mempelajari gitu. Terkait ruginya di mana. Nah, kalaupun misalnya mau kayak gitu pelajari, mestinya analisisnya bukan pada investasi itu. Tapi mempelajari lebih lanjutnya adalah misalnya sampai seberapa jauh, kan di situ ada perhitungan kerugian BUMN, kerugian tidak dilaporkan, terlalu kerugian lingkungan, kan gitu kan. Ada 3 komponen tuh kerugiannya. Yang saya ingat itu ada kerugian lingkungan, ada kerugian tidak dilaporkan sesungguhnya sehingga menimbulkan kerugian negara. Nah, itu mestinya muncul Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu yang melakukan kajian apa karena kan dulu ketika report mau dilakukan divestasi,
ketika Freeport dinyatakan merugikan 300 sekian triliun, kan pemerintah yang kebakaran jenggot, tidak ada kerugian lingkungan gitu kan. Itu kan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Artinya memang no, itu problematik negeri. Nggak apa-apalah korupsi dikit-dikit, katanya kan gitu juga. Dikit-dikit korupsi, dikit-dikit korupsi, ya, jadi gitu. Dikit-dikit kan jadi korupsinya jadi bukit gitu. Iya. Nah, artinya lagi-lagi negeri ini memang wajar aja kalau disebut sebagai indikatornya polusi terburuk gitu kan. Kalau pakai indeks itu kan kemarin beredar tuh. Ini polisi kita polusi terburuk gitu. Nah, itu gambaran penegakan hukum buruk sebenarnya. Jadi ketika polisi digambarkan indeksnya adalah polisi terburuk, itu menggambarkan buruknya aparat penegak hukum. Gitu. Lepas mau diakui atau tidak diakui, tapi paling tidak menjadi begitu gitu. Itu kita lihat dari jejaring korupsi. Nah, ini menggambarkan korupsinya korupsi karena keserakahan, bukan korupsi karena kebutuhan. Dan terbuka peluangnya untuk melakukannya, lalu melakukan kayak gitu, aparatnya mau, dan kemudian ke swastanya berminat, ya sudah terjadi korupsi kayak gitu. Dan inilah yang namanya kriminalitas luar biasa, extraordinary criminal gitu. Jadi satu kriminalitas yang luar biasa, yang ekstra, yang sangat luar biasa sudah. Yang menarik. Kenapa enggak? Iya, yang menarik dari kasus ini kan di angka 271 triliun yang oleh masyarakat yang sekarang ini namanya itu kalau di online sudah menjadi netizen. Ini kan banyak sekali nih meme-meme mengenai angka 271 triliun. Angka ini yang disoroti oleh masyarakat itu mengingat juga ketika dana bansos yang 496 triliun, lalu dibayang-bayangkan 271 triliun ini bisa dipakai apa gitu buat rakyat gitu ya. Angka-angka ini juga kan yang disinggung juga oleh kementerian gitu ya. Itu kan belum valid, kami belum mengecek, kami belum ngitung gitu ya. Jadi angka ini sesuatu yang membuat gambaran masyarakat seberapa kaya sih negeri ini gitu ya, sampai angka-angka segitu tuh berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang di kelaparan, masih ada yang stunting gitu ya, masih ada yang pendidikannya juga belum dapat gitu ya, masih banyak yang sulit untuk akses kesehatan. Itu Bang Ihsanuddin yang ada di kepala netizen sekarang ini, masyarakat ini. Oke, kalau soal bansos 479 itu bukan seluruhnya body bag. Itu harus diketahui, ada subsidi BBM, ada subsidi ini, ada subsidi itu, ada body bag, ada perlindungan sosial gitu. Itu yang mestinya kita tahu di situ, gitu ya. Artinya ketika kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagi-bagi body bag di depan istana, kan gitu kan? Ulang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagi-bagi body bag di depan istana. Itu tidak artinya dari total 479 triliun, tapi dia memang bagian gitu ceritanya. Jadi kalau pakai bahasanya bagian dari 479 triliun, tapi bukan seluruhnya 479 triliun. Nah, persoalan pokok apa motifnya kan gitu. Kenapa sampai presiden sendiri yang turun? Nah, bagaimana kemudian didaya gunakan untuk kepentingan tertentu karena body bag-nya berwarna paslon tertentu gitu. Sampai kayak gitu diberikannya. Dan nah, itu yang akhirnya mengundang tanya para pihak. Kalau kita ngelihat soal bansos, lalu ketika dibandingkan global 479 dengan 271, ya orang melihat ini 271 mengalihkan isu 479 kan gitu kan, agar orang tidak sibuk dengan 479. Karena 479. Nah, lalu saya ingat kasusnya Juliari Batubara. Nah, kan sama per body bag berapa 10.000, so itu berarti sekian. Nah, ternyata begini kan gitu. Dapatnya gitu. Nah, dan itu sebenarnya diulang, jadi nggak ada yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang
korupsi di Indonesia sudah STM. STM. Iya, sistematik, terstruktur, masif. Iya. STM banget ya. Jadi ini penggunaan istilahnya terbalik. Kalau orang bilang terstruktur, masih terstruktur sistematif, karena sesungguhnya harusnya sistematis dulu. Artinya di sistematis dirancang, ada perencanaan. Oh ini kalau begini mestinya begini, kondisi begini, ini melibatkan ini, kondisi begini, maka dilaksanakan secara struktural dan kemudian masif gitu. Perujukannya begitu gitu mestinya kalau ngelihatnya. Dan itu kita lihat hampir terjadi di tempat-tempat yang bukan, tadinya kan kita menduga begini. Kalau yang namanya korupsi itu hanya terjadi di kementerian-kementerian basah gitu kan. Misalnya kayak ESDM gitu kan. Oh ternyata juga bisa terjadi di katakan seperti yang diedarkan oleh kalangan tertentu. Diduga di kementerian-kementerian yang kayak gitu, yang memberikan izin kayak gitu. Wah itu kayak gitu. Nah kalau sudah memberikan izin, itu bisa dengan model gratifikasi, bisa dengan model pemerasan, bisa dengan model macam-macam. Iya. Nah, biasanya pakai modal-modal kayak gitu korupsinya. Jadi ada modal gratifikasi agar izin diberikan, ada modal pemerasan, gitu ya. Ada modal janji kalau izin keluar, jadi begitu gitu. Nah itu kan modus operandinya begitu gitu kalau dibilang begitu. Nah sebenarnya nggak ada yang baru juga kalau diambil dari situ. Iya. Yang menjadi salah itu artinya reformasi yang dulu teriak-teriak untuk membasmi KKN, ternyata reformasi justru menyuburkan KKN. Itu faktanya. Dan melindungi koruptor. Mungkin judul kita kali ini reformasi menyuburkan KKN. Reformasi telah menyuburkan KKN. Karena faktanya memang begitu. Di satu kabupaten tokoh tertentu jadi gubernur, maka di bawahnya jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi wali kota. Gitu. Iya. Di satu tempat tertentu suami istri jadi begini, anaknya begini, gitu ceritanya. Di satu tempat tertentu bapaknya menteri, anaknya jadi begini, gitu. Di satu tempat tertentu bapaknya jadi presiden, anaknya jadi cawapres, gitu. Sekarang melalui mekanisme tertentu juga anaknya disiapkan menjadi calon wali kota Bekasi, gitu misalnya. Itu makanya kita bilang iya, sekali lagi ini kita lagi pesau mangga ya. Tidak bermaksud gibah, tidak bermaksud apa-apa, tapi sebagaimana Allah menceritakan tentang Musa, menceritakan tentang Hamam dan Korun, atau kemudian bercerita tentang kalau LGBT yang lalu kita bicarakan, bercerita tentang kaum Nabi Lut gitu, atau kalau kita bercerita tentang Bani Hasim, Bani Israel, atau bercerita tentang genosida yang seperti yang dilakukan, bagaimana Yahudi terbiasa mengingkari janji, sebagaimana dilukiskan dalam berbagai ayat Al-Quran, itu dengan maksud kita dapat peringatan, basiran mana? Iya, dalam rangka basiran wa naziran, dalam rangka wa tawasobil haq wa tawasobil sober. Nah, gitu. Karena ini adalah momennya di hari-hari terakhir Ramadan, Bang Ihsanuddin. Ini Prof. Abdul Mukti nulis satu tulisan renungan Ramadan, Itikaf Politik Bangsa Indonesia. Jadi katanya politik bangsa ini harus masuk ke masa itikaf juga. Apalagi tahun ini ya Bang Ihsanuddin ya. Ini kan waktu itikafnya bertepatan dengan pelaksanaan sidang. Ada sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi yang masih berlangsung terus. Nah, lalu juga di tahun itikaf ini kasus-kasusnya makin banyak. Kalau saya sih ingin menyoroti saja bagaimana politisi dan juga pejabat negeri ini momen itikaf ini mereka bisa sadar nggak? Nah, bagi muslim menyadar. Saya jawab duluan enggak. Saya jawab duluan enggak. Nah, bagi muslim menyadarkannya bagaimana? Kan bulan Ramadan itu bulan amar ma'ruf nahi munkar juga. Nah, gitu Bang Ihsanuddin. Gini enggak, kalau kita ngelihatnya sistematis gitu. Mestinya bukan etika politik, taubatan nasuha politik. Taubatan nasuha politik kalau saya ngelihatnya. Gini loh. Masya Allah. Kalau saya sedang sedih nih Angga.
saya kan setengah usia saya di panggung politik ya, Angga ya, tapi dengan pendekatan akademik gitu ya. Jadi kita berpolitik dengan kekuatan akademik, bukan berpolitik dengan kekuatan kepentingan untuk meraih kekuasaan. Berarti pragmatis oportunis gitu ya, bukan itu gitu. Tapi bagaimana kita berpolitik dengan pendekatan cita-cita dan pendekatan akademik gitu. Jadi kalau pakai pendekatan cita-cita, kalau pakai pendekatan akademik akan berbeda dengan cita-cita. Tentu bukan cita-cita kita, cita-cita kehidupan kemanusiaan, cita-cita konstitusi gitu ya. Nah, maka kalau kita menggunakan berpolitik dengan pendekatan cita-cita konstitusi dan pendekatan akademik, maka kita sedih enggak? Sangat sedih. Jadi kalau agak-agak saya oke lah di suasana etika politik orang mau beretika boleh-boleh saja. Tapi ketika kita mengambilnya dalam konstruksi dalam pendekatan sistematis seperti saya bilang tadi, maka pendekatan sistemik struktural itu mengharuskan kita taubat nasuha. Model kecurangan 2024 kan hampir sama dengan model kecurangan 2019. Di 2019 ada NIK. Di 2024 tidak ada NIK. Di dulu dengan satu NIK ternyata ada beberapa nama sehingga diketahui di tengah rai ada perbedaan jumlah daftar pemilih tetap dengan jumlah penduduk dalam pengertian delta peningkatannya. Nah dari sana kan kecurangan sudah ketahuan, ada daftar pemilih fiktif. Beredarlah isu, bukan isu, beredarlah fakta tentang KTP yang bertebaran di mana-mana, di Banten, di Sukabumi, di mana-mana gitu loh. Ingat nggak? Jutaan. Dan jumlahnya itu bertebaran itu berkarung-karung gitu. Jadi bukan bertebaran ratusan tapi ribuan gitu. Itu kan kelihatan gitu. Jadi artinya di tengah kayak gitu. Sebenarnya sama dengan 2024. Kan di tengah sejak awal ada DPT fiktif gitu. Jadi kita mulai dengan ya celakalah orang-orang yang curang. Celakalah orang-orang yang berdusta gitu. Nah, inputnya itu gitu. Inputnya adalah dimulai dengan kebohongan. Nah, kebohongan itu antara lain bisa kelihatan misalnya dengan persoalan SMK, dengan persoalan ijazah palsu, dengan persoalan dimulai dengan kebohongan. Tidak ada kejernihan, tidak ada kebaikan, tidak ada ketentraman, kedamaian, tidak ada yang namanya makna-makna moral, etik di balik kalau dimulai dengan kebohongan dan kebohongan itu dipertahankan gitu. Dan itu kan dipertahankan kebohongan itu hingga sekarang. Dan tidak ada satu yang bisa menyentuh. Saya ngambil contoh begini misalnya. Misalnya begini contoh, PDIP menyesal mengusulkan Gibran sebagai wali kota Solo. Itu kan pernyataan Hasto kan? Iya. Hilaf. Hilaf gitu ya. Ya menyesal segala macam. Termasuk kemudian ragu-ragu melakukan angket. Oleh ini begini. Pokoknya suaranya keras sekali dalam beberapa hari ini, dalam 2-3 hari ini gitu. Menyangkut soal nyaring terus posisi. Pertanyaan saya begini, Anda partai berkuasa, tapi kemudian di ujung-ujungnya Anda begini, itu kan makar Allah. Nah, itu kan makar Allah. Jadi apa yang diperlihatkan sekarang dalam peristiwa fenomena sosial sekarang ini, fenomena sosial politik ekonomi sekarang ini, itu makar Allah. Bahwa seluruh yang namanya keburukan dimulai dengan keburukan, itu akan berakhir dengan kehinaan. Kebayang nggak saya berkali-kali bilang, bagaimana mungkin meme yang muncul di netizen, meme yang muncul di media sosial tentang Presiden Joko Widodo, itu memenya meme menghina semua. Coba gimana? Sama juga dengan misalnya orang bertanya, ini PDIP rupanya mengidap amnesia nih. Amnesia politik. Ya, kan sampai begitu gitu loh. Lalu orang pusing bertanya, ini kenapa P3 nggak lolos nih parliamentary threshold-nya? Ya orang lupa bahwa di belakang itu sebenarnya bagian dari upaya menghilangkan jejak-jejak Islam dalam panggung politik. Kan bisa kita lihat kayak gitu, itu bagian dari penghilangan jejak Islam dalam panggung politik. Itu kan bagian dari upaya menulis ulang tentang peranan politik. Ya, jadi saya, masya Allah, kalau dibilang terus terang saya sedihnya luar biasa enggak. Saya sedih. Saya menjumpai betapa banyak yang namanya para pemimpin negeri ini, kepemimpinan. Jadi begini,
sederhananya begini, negeri ini dipimpin dengan sikap egosentris. Jadi para pemimpin nasionalnya mengidap penyakit egosentris. Gitu. Nah, kalau kita mengambil model pemimpin yang mengidap egosentris yang yang awalnya dimulai dengan kebohongan, yang dimulai dengan kecurangan, dikelola dengan modal egosentris, hasilnya apa coba? Kan kerusakan, mufsidun, para pelaku kerusakan. Para pelaku kerusakan mufsidun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qul innama nahnu muslihun. Ketika dibilang jangan melakukan kerusakan, Anda melakukan kerusakan. Innahum lakum adu mubin sudah. Ya maka yang terjadi adalah kerusakan, dan kerusakan yang sekarang terjadi adalah kerusakan moral, dan itu berbahaya loh, enggak? Kerusakan moral, kerusakan etika, itu yang sangat berbahaya. Apalagi ekskul pramuka dibuang. Ekskul pramuka itu mau dihapus oleh yang namanya Kementerian Pendidikan. Coba kebayang kan? Saya bukan pelaku pramuka, bukan. Saya bukan mengambil ekskul. Saya bahkan mengambil ekskul yang berbeda dari apa yang disaudarakan di sekolah gitu ya. Walaupun kementeriannya langsung mengantisipasi, katanya enggak katanya. Tapi gini loh, kerusakan moral, kerusakan etika yang sedang terjadi itu hanya bisa diatasi dengan ekskul yang memberi muatan moral dan etika. Nah, gitu mestinya. Karena sekolah tidak lagi mengajarkan moral dan etika. Kan pendidikan budi pekerti nggak ada. Iya. Pendidikan filsafat ilmu di S1 dibuang. Coba, artinya dari SD, SMP, SMA nggak lagi punya pendidikan budi pekerti, pendidikan agama dinetralkan gitu ya, karena dianggap itu kayak gitu. Lalu kemudian di S1-nya dihilangkan pendidikan filsafat. Nggak dapat lagi mereka filsafat ilmu. Filsafat ilmu dapat di S2, dapat di S3. Gimana coba? Ya sudah, filsafat ilmunya di filsafat ilmu material. Ya jadilah ujungnya bangsa ini diajarkan untuk memburu materi. Nah, ketika bangsa ini diajarkan untuk memburu materi, maka yang diburu adalah tahta dan harta. Dan pada saat etika dan moral tidak ada dalam perspektif berburu tahta dan harta, yang terjadi apa? Dia menghalalkan segala cara, gitu loh logikanya. Materialisme. Logikanya begitu, gitu loh. Jadi dunia pendidikan di Indonesia, dunia pendidikan itu bukan artinya bukan dunia pendidikan sekolah formal. Yang saya selalu bilang, dunia pemerintahan, dunia media massa, dunia sekolahan, dunia pendidikan informal, dunia keluarga, itu mengajarkan material, dan itu berarti menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kesuksesan diukur total dengan raihan tahta dan raihan harta. Iya, meraih harta, meraih tahta hebat. Orang kemudian sekarang merasa bangga ketika bisa menjadi anggota DPR atau anggota DPD gitu ya. Walaupun mungkin cara-cara memperolehnya dengan cara membeli suara Tuhan, istilah saya. Kan Vox Populi Vox Day. Ketika Vox Populi Vox Day itu mereka beli dengan harga-harga tertentu, maka pada hakikatnya mereka membeli suara Tuhan. Dan itu mereka bangga, bukannya rusak kita kayak gitu. Masya Allah. Saya malah jadi keingetan protokol Zionis, program-program Illuminati. Nah, siapa yang menciptakan dunia seperti ini? Nah, itu. Siapa yang menciptakan? Kalau sampai Angga bercerita tentang protokol Zionis gitu ya. Ini saya nggak tahu referensi orang ya. Saya kebetulan punya referensi kayak gitu, tebal-tebal gitu. Iya. Siapa yang menciptakan dunia pendidikan gitu, jadi kayak gini, ekonomi jadi kayak gini, gitu ya, sosialnya jadi kayak gini, gitu ya, pejabatnya itu jadi kayak gini. Iya kan, gampang Angga. Di dunia sosialnya ciptakan individu yang liberal, di dunia sosialnya ciptakan individualisme. Dunia politiknya ciptakan demokrasi liberal. Di dunia ekonominya ciptakan ekonomi pasar bebas gitu. Jadi ekonominya ekonomi pasar bebas, dunia sosialnya individualisme, dunia politiknya demokrasi liberal, hukumnya berpihak pada kekuatan korporasi. Jadi neoliberal dan masyarakatnya tidak merasa bahwa dia dalam posisi dibudaki oleh sistem riba. Dia dibudaki oleh sistem riba. Dia nggak merasa, nggak apa-apa. Padahal ayatnya jelas-jelas Allah dan Rasulnya akan memerangi. Dan dia tidak merasa Allah dan Rasulnya memerangi. Jadilah seperti sekarang. Jadi Allah akan memerangi, Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka yang menerapkan riba.
Coba, itu kan ayat, Angga. Itu kan Al-Baqarah, baca aja 275, 279. Nah, kalau sudah sampai ekonominya begitu, sosialnya begitu, politiknya begitu, hukumnya begitu, dan ideologinya juga material, sudah total. Jadi ideologinya sudah jelas, ideologi materialisme gitu ya. Hukumnya berpihak pada kekuatan korporasi, politiknya demokrasi liberal, ekonominya pasar bebas gitu ya, persaingan bebas, lalu sosialnya individualisme, ya sudah, selesai sudah. Bangsa ini terperangkap habis, makanya saya bilang siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Jadi kalau sekarang beredar juga isu Prabowo Subianto ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, kan isunya beredar juga itu gitu. Nah, itu bukan cuma sekedar bisa kembali, Angga. Bukan cuma sekedar harus kembali ke Undang-Undang 45, tapi yang harus dipahami tentang kembalinya ke Undang-Undang 45 itu adalah membuat peradaban Pancasila. Peradaban Pancasila yang harus muncul. Peradaban Undang-Undang Dasar 45, tepatnya peradaban kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan sekedar peradaban Pancasila, tapi peradaban kata pembukaan Undang-Undang. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya 5K. Membebaskan bangsa ini dari ketertindasan. Ketertindasan dari segala bentuknya. Ketertindasan pendidikan, ketertindasan ekonomi, ketertindasan sosial, ketertindasan politik, ketertindasan hukum, ketertindasan ideologi. Bebaskan ketertindasan. Bebaskan dari kebodohan. Ini saya ulang-ulang nih, Angga. Karena bangsa ini kemudian tidak merasa punya visi untuk mengatasi ketertindasan, mengatasi kebodohan, mengatasi kemiskinan, mengatasi ketimpangan. Yang paling jelek tuh yang terakhir. Mengatasi kehinaan. Bangsa ini, kalau Anda diindekskan demikian buruk dalam korupsi, Anda diindekskan demikian buruk di dalam yang namanya penegakan hukum, Anda demikian buruk dalam persoalan demokrasi, tapi Anda masih tetap kayak gini, itu kan Anda dihina betul gitu loh. Enggak punya, ya bayangin kalau kemudian beredar mau salaman dengan salah seorang Perdana Menteri, tapi sang Perdana Menteri tidak mau salaman dengan pemimpin kita, itu gimana? Kan dihina itu. Dan itu kan beredar videonya di mana-mana. Gitu, Angga. Jadi ada amanat. Jadi sekali lagi, kalau saya sih berharap kalau nanti memang MK memutus, nah ini nanti nih masuk ke MK nih. Ini juga kan masalah. 01, 02 memasalahkan tentang proses. Petitumnya adalah itu kan gitu kan, mendiskualifikasi keikutsertaan Gibran kalau 01, yang kalau 03 mendiskualifikasi keikutsertaan paslon 03. Dengan alasan tadi keputusan MK 90 pelanggaran etik berat dan KPU melanggar. KPU itu melanggarnya bukan cuma sekedar keputusannya sendiri, tapi keputusan yang dia buat baru juga melanggar. Jadi keputusan menyertakan dan keputusan kemudian pada perhitungan itu yang tidak disebut. Ulang-ulang ya. Ini saya ingin mengatakan teman-teman yang sedang berhadapan di MK itu ada dua sebenarnya berhadapan. Keputusan KPU yang menerima pendaftaran, keputusan KPU yang menetapkan perhitungan. Nah, untuk sampai pada menetapkan paslon dan perhitungan, itu ada keputusan KPU nomor 394 tertanggal, bukan 394. Keputusan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 349 tanggal 17 Maret yang menyatakan data-data yang mereka miliki selama 3 tahun sifatnya rahasia. Kan nggak benar. Masa rahasia? Gimana? Apa motifnya dinyatakan rahasia dan setelah 3 tahun lalu kemudian tidak bersifat rahasia? Kan ada motif tidak benar gitu loh. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dibikin oleh KPU itu sendiri yang mengarah kepada, saya bilang mengarah pada, yang mengindikasikan kepada bahwa memang tak terjadi kecurangan gitu. Baru kemudian memasalahkan hasil. Nah, ketika masuknya perselisihan hasil pemilihan umum seperti sekarang, ya pada pendekatan yang disebut oleh Yusril Ikhza Mahendra, Yusril benar karena pendekatan yuridis legal. Yuridis legalnya memang bunyi begitu, perselisihan hasil. Artinya yang mesti dipersoalkan adalah berapa hasil Prabowo Subianto, berapa hasil Anies, berapa hasil Ganjar. Itu yang dimasalahkan. Kalau dimasalahkan itu kan berarti soal bagaimana daftar pemilih fiktif atau bagaimana modal pencoblosan. Itu kan berarti modal soal bagaimana perhitungan berjenjangan, perhitungan sirekap yang ternyata semuanya punya relasi dengan quick count gitu. Artinya
mestinya tetap petitumnya. Nah, ini menarik di sini nih. Petitumnya mestinya tetap petitum pada hasil yang merujuk pada proses, begitu. Ini kan enggak, teman-teman langsung bicara proses. 0103 itu bicaranya langsung proses. Itu perbedaan cara pandang. Jadi kalau teman-teman di 01 di 03 itu bicaranya pada proses gitu, dan dibantah oleh Yusril dengan pendekatan yuridis legal karena perselisihan hasil pemilihan umum, maka memang ada persoalan hukum di situ. Apa persoalan hukumnya? Interpretasi atas yang disebut dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan. Dengan pendekatan yuridis legal atau pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologisnya itu tadi baru masuk ke dalam persoalan jurdil. Itu yuridis filosofis, gitu loh. Yuridis filosofisnya jurdil. Yuridis sosiologisnya adalah tata cara pemberian suara dan perhitungan suara. Yuridis legalnya adalah perselisihan hasil. Nah, Yusril menyatakan 0103 tidak memasalahkan perselisihan hasil, tapi memasalahkan proses. Nah, 0103 tim hukumnya memasalahkan proses dengan merujuk kepada bukan pada hasil, tapi pada keikutsertaan. Nah, beda di situ enggak. Di situ bedanya. Itu cara pandang jadinya lagi-lagi gitu. Bang Isanuddin, itu yang maksud saya enggak ya? Iya. Ini tapi waktunya ini kita udah habis nih. Ya, Angga ngajak saya bicara kayak gitu, saya kemukakan apa yang saya maaf Angga. Iya, makanya nggak sadar waktu kita nih ya, padahal ini penting banget ini poin-poinnya. Sebagai penutup nih Bang Isanuddin, sebagai penutup nih kita. Sebagai penutup begini. Masya Allah, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Lagi-lagi saya memohon agar kita diberikan ilmu dan iman yang benar gitu ya, insya Allah, amin. Sebagai penutup, ini era etikaf, ini masa etikaf. Masa etikaf itu adalah masa di mana kita betul-betul ibarat tahun buku, di mana kita betul-betul melihat hasil neraca perilaku kita, hasil neraca pikiran kita, hasil neraca kolbu kita. Jadi kan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita meneracakan akdun biqalbi kita, meneracakan lisan kita, meneracakan amal kita. Jadi akdun biqalbi, ikrarun bilisan. Kita neracakan tiga-tiganya. Karena kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu relasinya dengan mizan, menuliskan, meneracakan tentang iman, sehingga di era ini, di era saum, dan khususnya di 10 hari terakhir. Ramadan, inti Ramadan, ini adalah 10 hari terakhir. Hadisnya menyatakan begitu. Dapatkanlah Ramadan di 10 hari terakhir. Sama seperti dapatkanlah haji di Arafah. Kan setiap ibadah ada intinya. Kecuali sholat tidak ada intinya. Intinya seluruhnya adalah harus sholat, tapi dengan tidak boleh meninggalkan Al-Fatihah. Kan gitu kan dibacanya gitu ya. Nah, kalau kita dapetin itu semua, sama seperti zakat, kan juga ada intinya. Bagaimana zakat fitrah diberikan pada saat subuh atau kemudian beberapa hari sebelumnya, dan afdolnya adalah diberikan langsung kepada para pihaknya, bukan melalui pihak-pihak tertentu. Agar hati kita tersentuh, agar hati kita bertanggung jawab terhadap situasi kemiskinan. Karena pada saat itu, baik zakat maupun saum adalah satu wujud di mana kita membahagiakan kaum-kaum yang sementara ini merasa tertindas, tersingkirkan, terkalahkan, gitu, terpinggirkan, atau kemudian tidak diperhatikan, gitu, karena memang ketakberdayaan menghadapi sistem. Nah, 10 hari terakhir ini adalah kita dalam upaya merujuk bagaimana neraca perilaku tadi, neraca lisan kita, neraca kalbu kita, itu memberikan hasil positif. Nah, artinya kita menorehkan ulang Al-Quran ke dalam diri kita. Menorehkan ulang, jadi ditoreh lagi. Karena membaca itu pada hakikatnya adalah menorehkan pikiran. Membaca itu adalah menorehkan pikiran apa yang kita baca. Jadi kalau kita membacanya misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan ajaran Allah yang telah menciptakan kamu, gitu. Bacalah dengan ajaran Allah yang telah bismi rabbik, kan? Dengan gitu, ajaran, nama-nama yang sebagaimana disebut Rabbik yang menciptakan kamu. Jadi kita membaca itu gitu, membaca itu dan kita torehkan dalam diri kita, dan itu dilakukan pada saat 10 hari terakhir ini. Jadi itu persiapan
Itu persiapan bulan-bulan berikutnya. Bagaimana bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan Zulhijjah sampai pada posisi haji. Artinya di posisi haji kita kemudian merayakan sesuatu yang jauh lebih besar karena umat Islam betul-betul dalam posisi umatan wahidah. Jadi hasil, nah di sini Angga kata kuncinya, hasil itikaf kita itu adalah pada 1 Syawal untuk masuk kemudian merambah sampai ke menjara sampai ke 10 Zulhijjah. Persiapannya jadi persiapan untuk sampai haji itu sebenarnya 5 bulan dari mulai Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu panjang. 10 hari terakhir ini menjadi sangat penting sekali untuk masuk ke situ. Nah, kalau kemudian kita nggak dapat 10 hari terakhir ini, maka kita nggak dapat apa yang disebut ad-duhan. Kita nggak dapat Lailatul Mubarakatin. Kita nggak dapat itu gitu. Kita nggak dapat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, mudah-mudahan ini masih tersisa kalau pakai hitungan orang masih tersisa 8 hari ya. Masih tersisa 8 hari. Karena saya lihat lebarannya akan sama nih. Antara mereka yang puasa tanggal 11 Maret sama yang 12 Maret akan sama jatuhnya di 10 April gitu. Saya lihatnya gitu. Nah, kalau kita lebarannya sama, Idul Fitrinya sama, pada 1 Syawalnya adalah 10 April, maka inilah kesempatan kita 8 hari untuk mengoptimalkan kolbu kita, untuk mengoptimalkan pikiran kita dalam torehan Al-Quran. Kita udah berapa kali juz, kita sudah seberapa jauh melakukan tadabur, kita sudah berapa jauh melihat hubungan ayat ke ayat untuk dalam rangka membimbing kehidupan. Nah, demikian Angga. Mudah-mudahan memberi manfaat gitu ya, kepada kita semuanya. Kalau kurang itu karena kebodohan saya, kalau salah itu karena ketidakmampuan saya. Tentunya saya minta maaf dan kehadapan pemirsa Rasil TV dan pendengar Radio Rasil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.